Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Edisi kali ini yang kita angkat adalah ucapan dari Presiden Prabowo untuk memaafkan koruptor, tapi harus mengembalikan aset yang dikorup ya. Ini jadi menarik sih karena kemudian beberapa hari terakhir di putusan kasus yang pertambangan, korupsi pertambangan, justru Pak Prabowo minta dihukum seberat-beratnya sampai 50 tahun. Tapi kembali ke soal koruptor dimaafkan tadi gimana? Aldi mungkin punya cerita di? Iya Prof, jadi menarik itu ketika Presiden kita menyampaikan pendapat soal ini ketika berada di Mesir. Waktu itu konteksnya di hadapan diaspora, di hadapan masyarakat Indonesia yang ada di Mesir, beliau menyampaikan bahwa akan memaafkan koruptor. Bahkan di media-media itu sangat viral karena ditulis Presiden akan memaafkan koruptor asal uang rakyat dikembalikan. Ketika itu Presiden menyatakan kalau koruptor mau tobat maka akan dimaafkan. Dan juga yang menarik lagi bahwa Presiden kita ini menyampaikan akan ada cara diam-diam. Jadi kalau kamu mau mengembalikan, dia akan diam-diam bisa dimaafkan. Menarik gitu. ya, diam-diam ya. Diam-diam. Jadi Bro. kalau nggak boleh terang-terangan nih minta maaf. Itu kontroversi juga tuh Prof. Kalau diam-diam itu kayak gimana tuh Prof? Nah itu makanya mungkin Rizky tahu ya soal diam-diam tadi ya. Iya sebetulnya kalau dilihat dari statement lanjutan Prof Yusril sebagai Jadi Prof Yusril nimpalin ya? Iya, Bukan nimpalin, mungkin menjelaskan konteksnya apa gitu. Iya konteksnya apa? Karena kan memang Prof Yusril sebagai bagian dari kabinet yang memang pembantu presiden tentu sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya beliau untuk menjelaskan lebih lanjut apa sih maksud sebetulnya dari statement Presiden Prabowo gitu loh kan. Iya. Nah apa yang dikemukakan oleh Prof Yusril adalah kalau itu tuh sebetulnya merupakan bentuk semangat pemerintah menggunakan pendekatan asset recovery terhadap tindak pidana korupsi gitu loh Prof. Okay. Nah caranya adalah yaitu karena memang seorang presiden itu sudah ada cantolannya tuh memiliki hak prerogatif lah gitu ya Prof ya dalam Undang-Undang Dasar berupa hak amnesti gitu. Nah ini kan kemudian yang dipersoalkan ketika itu dalam Undang-Undang Tipikor itu sendiri dikatakan tuh Prof. Kalau pembayaran semacam kerugian keuangan itu tidak meniadakan Pasal 4 ya? Iya, Pasal 4 pasal 4. Tipikor ya. Nah, cuma Prof Yusril menegaskan ini Undang-Undang Dasar loh cantolannya gitu loh Prof. Ya, mana yang lebih tinggi kan gitu loh Prof. Ya, gitu kurang lebih. Prof. Iya betul. Nah, kalau misalnya persoalan itu apa yang disampaikan oleh Mas Aldi dan Mas Priski tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden dan diluruskan oleh Prof Yusril, saya melihat bahwa reaksi masyarakatnya nih. Jadi banyak yang bereaksi yang tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kala itu yang diluruskan oleh Prof Yusril. Nah, di beberapa akademisi itu ada yang memprotes, misal Bivitri Susanti, Ferry Amsari dan mantan wakil ketua KPK itu juga pernah mengeluarkan statement bahwa ketika itu dimaafkan maka dia akan mengangkangi pasal 4. Tapi yang menjadi sorot utama di beberapa media belakangan ini adalah pernyataan dari Prof Mahfud itu sendiri. Karena Prof Mahfud, Prof. Nah, Prof Mahfud ini menyampaikan bahwa apa yang disampaikan ya sah-sah saja ketika Presiden itu mau menyampaikan penegakan tindak pidana korupsi misalnya. Karena ya dia kan presiden yang terpilih Prof. Nah sedangkan tapi Prof Mahfud menjelaskan bahwa ya tapi tidak boleh dibiarkan ketika itu salah. Nah misalnya persoalan pengampunan bagi tindak pidana korupsi misalnya. Nah Prof Mahfud menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh presiden itu adalah suatu pembiaran kepada pelaku koruptor. Dan ketika itu dilakukan pembiaran maka dia terkena hukum misalnya pasal 55 KUHP. Nah, kira-kira itu gimana Prof pandangan Prof? Iya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi pertama kita lihat Prof Mahfud ya, sebetulnya mengkritik itu dianggap tidak sesuai mungkin ya dengan upaya pemberantasan korupsi ya. Makanya kalau misalnya memaafkan koruptor apalagi diam-diam ya, itu ya bisa dianggap mungkin turut serta begitu ya, atau penyertaan begitu ya. Tapi kan ini jadi jadi di kalangan ahli yang lain jadi mungkin ada pernyataan lain dari ahli hukum pidana ya.
Ya kalau soal Yang pasal 55 tadi atau Ya, yang pasal 55. pernyataan Prof Mahfud tadi siapa yang nanggepin ya? Prof Mahfud itu begitu menyampaikan pasal 55 Prof, kemudian kan menjadi sebuah pertanyaan yang besar gitu. Kan waduh ini presidennya bisa kena pidana ini gitu. Apakah benar seperti itu kan? Nah muncullah berbagai macam respon. Salah satunya dari guru besar pidana juga Prof Romli. Prof Romli Tapi sebelum soal itu ya saya kira ada juga statement dari pemerintahan ya, saya lupa dari Prof Yusril atau dari Pak Menteri Hukum dan HAM yang soal presiden berwenang untuk memberikan amnesti atau abolisi itu siapa ya? Oh iya, jadi itu Prof Yusril Prof. Jadi kan setelah diperdebatkan, Prof Yusril sudah bilang bahwa saya mengerti bahwa banyak orang menyatakan ini bertentangan dengan pasal 4 Oke. Undang-Undang Tipikor. Tapi kita harus melihat di Undang-Undang Dasar kita presiden itu punya hak prerogatif loh untuk memberikan amnesti. Tapi harus berkonsultasi, memberikan abolisi, memberikan gerasi, tapi harus berkonsultasi. Kalau amnesti dengan DPR begitu, sedangkan gerasi kepada Mahkamah Agung. Nah kalau dilihat sebenarnya kan tidak bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar kita. Meskipun saat ini hukum yang berlaku masih begitu, ya meskipun juga pasal 4 kan diperdebatkan Prof setelah bergeser dari delik formil ke delik material gitu kan. Tapi ya itu tadi bahwa semangatnya presiden itu ya tidak bisa ditelan mentah-mentah. Cuma kan teknis amnesti pun kan belum ada yang begitu lengkap gitu. Nah artinya apakah presiden itu terlalu prematur gitu Prof untuk menyatakan hal semacam itu gitu Prof? Enggak, saya melihatnya dari dua sisi ya. Pertama soal pernyataan Pak Prabowo yang di Mesir ya. Di Mesir. Yang di Mesir, menurut saya itu mungkin semangatnya beliau soal aset recovery ya. Jadi itu mesti dibaca atau diterjemahkan sebagai politik hukum untuk lebih menitik beratkan pada pembalian kerugian keuangan negara gitu ya. Walaupun kemudian kan diklarifikasi ya soal memaafkan tadi. Tapi yang kedua adalah soal amnesti dan abolisi itu memang presiden berwenang sebagai kepala negara memberikan gerasi, amnesti, abolisi gitu ya. Nah, tetapi kalau menurut saya itu kan di akhir ya setelah proses persidangan selesai sudah dihukum berkekuatan hukum tetap ya kan, baru apakah kecuali kalau abolisi ya, abolisi bisa dalam proses ya. Tapi kalau gerasi dan amnesti itu kan sudah bersalah, sudah bersalah misalnya. Sudah ada conviction istilahnya, putusan dan itu berkekuatan hukum tetap. Dia kalau dimaafkan ya diberikan gerasi ya, tetap orangnya bersalah, tapi dimaafkan. Nah itu untuk semua tindak pidana, jadi bukan hanya dalam konteks ini. Jadi betul di satu sisi secara konstitusi presiden berwenang itu, tapi menurut saya harusnya tidak dibawa ke sana dulu. Soal tipikor ini kan dalam dalam perkembangan hukum pidana yang terbaru untuk macam-macam tindak pidana termasuk tindak pidana perekonomian saya kira ya, itu ada namanya denda damai, tapi bukan untuk tipikor nih. Mungkin ada yang tahu ya soal denda damai tadi ya. Ini Prof menariknya. Jadi setelah ya ini kan berkesinambungan Prof. Setelah disampaikan oleh presiden, kemudian Menteri Koordinator Prof Yusril menyampaikan bahwa ya soal amnesti itu. Tapi kemudian juga ada wacana lagi yang disampaikan oleh Menteri Hukum kita Pak Supratman itu menyatakan bahwa bisa dengan cara denda damai. Denda damai ini merujuknya kepada Undang-Undang Kejaksaan yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut, denda damai. Yang tentunya Prof sudah singgung juga apakah bisa gitu. Nah sementara itu Prof, itu sudah dijawab langsung oleh pihak Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa nggak bisa karena denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Jadi yang bilang adalah Menteri Hukum dan HAM. Betul. Menteri Hukum dan HAM ya. Menteri Hukum. Menteri Hukum. Kemudian yang mengklarifikasi dari Kejaksaan Agung. Dari Kejaksaan Agung. Jadi nggak bisa untuk denda damai itu. Nah itu gimana Bro? Ada perbedaan pandangan, tapi kan memang itu semua terhenti nanti pada proses penuntutan gitu Bro. Ya, tapi saya kira kalau tidak salah ya Menteri Hukum sendiri kan sudah mengklarifikasi ya. Betul. Memang bukan denda damai itu bukan untuk tipikor. Memang denda damai itu saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Denda damai itu sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi bisa untuk tindak pidana di bidang perekonomian, misalnya kepabeanan dan sebagainya. Itu yang berwenang adalah Jaksa Agung, tapi setelah mendapat permintaan dari Menteri Keuangan ya. Jadi perkara itu diselesaikan karena si pelaku sudah membayar denda ke negara. Bisa di close, artinya gugur penuntutan atau hak menuntut dari negara itu gugur.
Jadi sebenarnya secara hukum ada, tapi bukan untuk tipikor. Nah, justru itu yang menarik Prof, karena klarifikasi ini di belakangan Prof munculnya. Jadi setelah tadi apa yang disampaikan oleh Prof Yusril ada amnesti abolisi, itu juga belum disampaikan turunannya bagaimana teknis pelaksanaannya karena beliau hanya menyampaikan kami masih mengkaji itu. Sedangkan muncul lagi statement dari Menteri Hukum menyampaikan bahwa yaitu kita nanti coba untuk menggunakan denda damai. Nah, ini juga belum dijelaskan juga. Iya, jadi ini kan agak ruwetnya ya. Sebenarnya ada beberapa soal. Benar. Ya, denda damai itu bisa dan itu merupakan kewenangan dari Jaksa Agung. Bukan setiap jaksa ya, tapi harus Jaksa Agung setelah mendapat permintaan dari Menteri Keuangan. Itu pun terbatas hanya untuk tindak pidana di bidang perekonomian. Ya, nah, sementara satu lagi adalah soal pelaksanaan dari amnesti dan abolisi. Memang seingat saya kita itu pemerintah ya, hukum dan Kementerian Hukum itu sudah menyiapkan draft akan membuat satu undang-undang, rancangan undang-undang tentang gerasi amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Tapi belum dibahas sampai sekarang. Gitu. Nah, jadi detail-detail teknis pelaksanaannya ada di situ. Berarti kalaupun untuk koruptor sebenarnya dimungkinkan, Prof. Dimungkinkan berarti. Untuk tipikor. Untuk tipikor. Sebetulnya itu untuk semua tindak pidana ya. Saya ingat saya untuk semua tindak pidana, tergantung sesuai, makanya justru ketentuan di dalam rancangan undang-undang itu yang ditunggu oleh masyarakat ya. Betul. Dan tergantung presidennya lagi memang ya, Prof. Presidennya lagi. Tugas masyarakat ya kan itu tadi memberi masukan-masukan juga ya, Prof. Iya, betul. Nah, muncul nih Prof, kalau misalnya tadi ada 2 skema yang diusul oleh pemerintah terkait amnesti dan abolisi. Nah, banyak akademisi yang mendorong, lah kenapa nggak perampasan aset aja, yang undang-undang perampasan aset aja yang didorong oleh pemerintah agar kita melihat bahwa apakah pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi, karena mereka menganggap bahwa RUU perampasan aset ini adalah salah satu momentum untuk penegakan tindak pidana korupsi, Prof. Tapi itu Amin ya, itu sudah terlalu jauh ya. Kan diskusi kita ini soal tadi ya, soal wacana memaafkan koruptor ya. Dan kayaknya sudah diklarifikasi oleh berbagai pihak. Jadi mungkin ya, menurut hemat saya pelajaran yang bisa kita petik adalah ya pemerintah jangan buru-buru juga memberikan statement ya kan. Jadi semuanya harus dikaji secara matang sebelum menyampaikan kepada publik sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Mungkin bukan kegaduhan ya. Nanti dimaknai tidak menimbulkan perbedaan tafsir ya di kalangan masyarakat. Jadi saya kira itu mungkin ya. Iya, memang seru sekali pembahasannya, tapi ya lagi-lagi Menteri Hukum sudah mengklarifikasi. Itu yang publik juga mesti tahu bahwa ya denda damai tidak bisa untuk tindak pidana korupsi gitu. Karena memang perdebatannya kan apakah tindak pidana korupsi itu masuk bagian dari tindak pidana ekonomi juga itu? Iya, jadi sebetulnya kita bicara dalam arti seluas-luasnya. Ada tindak pidana di bidang perekonomian ya, termasuk undang-undang TPE, termasuk tipikor, termasuk pencucian uang, tindak pidana pertambangan, tindak pidana perbankan dan sebagainya, sangat luas. Satu lagi tindak pidana ekonomi. Ya, tindak pidana ekonomi itu lebih spesifik, lebih terbatas satu undang-undang. Nah, jadi kalau yang dimaksud ada denda damai dan sebagainya itu memang tidak dalam arti tindak pidana ekonomi seluas-luasnya. Ya, jadi memang dibatasi. Oke, jadi saya kira tadi ya mungkin pelajarannya yang bisa kita ambil itu pemerintah dalam memberikan statement apalagi terkait dengan yang ada implikasi hukumnya ya jangan buru-buru menyampaikan pendapat ya. Betul. Kemudian apalagi yang menarik itu juga Prof, karena selain isu yang diberikan oleh pemerintah, respon dari para ahli juga mendapatkan respon dari ahli lainnya. Ya kan, ya ini wajar-wajar aja ya Prof. Iya, betul. Jadi ahli dengan ahli yang berdebat ya jadi. Iya. Saya kira wajar sih. Artinya kita kan negara demokrasi ya, semua orang bebas pendapat, tapi juga jangan begitu mudah untuk menyatakan orang itu melakukan tindak pidana. Saya kira artinya kebebasan ini suatu yang kita harus nikmatin, kebebasan berpendapat gitu ya. Betul. Jadi gini ya Prof, yang menjadi pertanyaan Frizky itu adalah apa sih sebetulnya keunggulan dari yang denda damai ini tadi gitu loh Bro. Kenapa enggak kalau kita lihat di dalam rancangan undang-undang KUHP misalkan gitu ya Prof ya. Kan ada tuh mekanisme-mekanisme yang corak penanganannya itu juga arahnya ke arah situ gitu, kayak contoh kayak play bergen dan segala macam gitu kan. Kalau kita perbandingkan denda damai itu kan yang amnesti tadi itu kan hanya ketika dia sudah berstatus sebagai terpidana gitu. Beda, amnesti itu beda dengan denda damai. Jadi
Denda damai malah lebih awal, lebih dulu, itu tahun 50-an sudah ada. Iya. Oh. Jadi di Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi itu jauh lebih awal ya. Cuma sekarang dengan Undang-Undang Kejaksaan yang sudah diubah ya Iya. di 2021, 2021 saya, betul. itu lebih ditegaskan lagi karena juga sudah ada berbagai perubahan kan di dalam kerangka hukum tindak pidana di bidang ekonomi ya. Iya. Jadi itu berbeda tuh dengan yang amnesti, abolisi itu berbeda. Iya. Kalau yang denda damai itu saya pahami begini. Jadi tindak pidana itu kan harusnya diselesaikan secara hukum, ya kan? Oh, oke. Karena dia bukan hukum perdata yang bisa diselesaikan dengan negosiasi. Tetapi mekanisme penyelesaian atau model penyelesaian itu kan banyak tuh. Ada misalnya deferred prosecution agreement, Iya, Ya, DPA. ada non prosecution agreement, ada NPA. tadi ada denda damai istilahnya, dan ada restorative justice dan sebagainya. Itu banyak tuh. Iya. Jadi banyak. Nah, sekarang agar masyarakat lebih jelas, memang pemerintah perlu memberikan statement yang jelas dan akurat. iya, Saya kira itu. Iya, karena kan beda-beda tuh Prof tadi. Makanya tadi Frisi konfirmasi kan tadi kata Prof kan amnesti dan segala macam itu beda dengan denda Beda. damai. Nah, karena itu juga tergambar dari apa yang dikeluarkan oleh statement kementerian kita. Prof Yusril ngomong itu merupakan bagian dari amnesti, sementara yang kementerian lain mengatakan itu merupakan bagian dari denda damai. Jadi di situ letak publiknya tuh bingung ini mau yang kemana gitu loh. Ya, jadi penegakan hukum kan ada yang oleh penegak hukum seperti kejaksaan misalnya. Nah, kalau presiden itu kan memang kewenangan sebagai kepala negara, Kepala negara. integrasi, amnesti, abolisi dan sebagainya. Jadi untuk situasi tertentu misalnya kita ingat ya di dalam perjalanan sejarah kita kan ada beberapa pihak yang dianggap memberontak ya, Ya. kemudian Presiden Soekarno ingin menghapuskan itu penuntutan terhadap mereka, ya beliau keluarkan amnesti, misalnya amnesti umum atau mengeluarkan abolisi gitu. Jadi konteksnya sebenarnya beda ya. Iya. Tapi sejauh ini perjalanan belum ada ya Prof ya yang mengarah kepada tindak pidana korupsi untuk amnesti dan abolisi ini Prof ya. Seingat saya belum ya, Jadi kalau untuk beberapa kasus pemberontakan terhadap negara dan sebagainya ada seperti itu. Ada kasus-kasus individual ya, yang amnesti terhadap beberapa orang itu ada dikeluarkan. Makanya sekarang ini sebenarnya biar lebih clear, lebih jelas, kita tunggu ya pembahasan RUU gerasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Oh iya. Iya, betul. Tapi itu belum masuk prolegnas Prof. Belum, orang draftnya masih dibahas. Iya, draftnya Iya, itu masih dibahas. iya. Belum jadi RUU saya kira. Masih banyak hal ya, kuhapnya belum jadi nih. Bentar, sabar. Gitu. Gitu ya, Iya. saya kira ya. Iya, Adi. sebenarnya yang penting juga nih Prof, sebelum kita menyimpulkan semua ya Prof ya. Bahwa tadi kan sudah disinggung Prof juga bahwa sebenarnya semangatnya adalah aset recovery begitu. Prof Edi juga sudah menyampaikan selaku wakil menteri gitu. Kayaknya undang-undang kita perlu revisi juga, undang-undang Tipikor. Undang-undang Tipikor. Iya, karena undang-undang Tipikor yang kita miliki itu sebelum Ankek, Prof. Ya, sebenarnya sepenting apa dan bagaimana tantangannya, Prof? Karena kalau kita lihat Ankeknya sudah lama sekali, kemudian isunya juga sudah berkembang, isu pasal 2, pasal 3 dan sebagainya yang tidak selesai-selesai, terus kemudian semangat yang digelontarkan adalah semangat restoratif, korektif itu tadi begitu. Itu bagaimana, Prof? Nah itu saya kira yang disampaikan Aldi itu menarik ya. Barangkali ya pejabat-pejabat kita tuh melontarkan statement soal pengembalian harta yang dikorupsi, ya, lalu sebagai imbalannya adalah dimaafkan dan sebagainya. Saya kira itu dalam konteks seperti DPA ya, Deferred Prosecution Agreement. Jadi perjanjian untuk menangguhkan penuntutan dalam perkara tindak pidana apa saja itu, termasuk tipikor kalau di beberapa negara, asalkan pihak yang melakukan itu atau si pelaku mengembalikan, kemudian memperbaiki diri dan sebagainya gitu ya. Nah mungkin memang itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi dalam undang-undang tipikor belum ada tuh mekanismenya. Apalagi ada pasal 4 di mana pengembalian yang aset yang dikorupsi itu tidak menghapuskan sifat melawan hukum atau tidak menghapuskan penuntutan ya. Jadi memang ke depan itu saya kira perlu dibahas atau didiskusikan atau dirancang bagaimana kalau orang yang sudah melakukan dan dia ingin katakanlah bertobat seperti statement Pak Prabowo ya, lalu mengembalikan hartanya, kan seperti Rolls Royce ya, yang dia menyuap atau memberikan gratifikasi pejabat kita, kemudian pejabat kitanya masuk penjara ya, yang mereka mereka sudah dengan DPA selesai mereka memberikan denda kepada negara, udah close gitu. Nah mungkin itu ke depan yang dimaksudkan oleh
Pak Prabowo mungkin ya. Mungkin begitu ya. Jadi ya sangat mungkin sekali, tapi ya tetap harus ada pembaruan hukum ya Prof ya. Ya. Oke, gitu ya. Iya, Prof. Saya kira itu diskusi kita kali ini memang menarik dan kita akan ketemu dengan tema-tema yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.